Sebelum kita memulai konseling, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Ibu Bu Nur Syifainah Putri, bisa dipanggil Bu Putri. Selanjutnya kepada adik, persilakan. Perkenalkan Bu, nama saya Amel, saya kelas 2 SMA. 2 SMA. Di sini Ibu bisa memanggil nama adik Amel. Oke. Untuk sebelumnya, Ibu mau nanya, apakah Amel sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Belum pernah ya, berarti Amel ini pertama kali Amel melakukan konseling ya. Oke. Di sini Ibu, apa Amel udah tahu apa itu konseling? Belum Bu. Oke. Nah, sebelumnya jelaskan dulu apa itu konseling, apa aja asas yang harus dipatuhi. Nah, pertama, konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang konseli alami. Nah, di sini Ibu sebagai konselor, adik sebagai konselingnya. Untuk 30 menit ke depan kita akan melakukan konseling. Di sini Amel bebas menceritakan atau mencurahkan isi hati Amel, nanti kayak misalnya sampai nangis gitu kan, nggak apa-apa, pokoknya kayak curahkan aja semua yang Amel rasakan gitu. Di sini masalah Amel aman, terjaga, hanya Ibu dan Amel yang tahu permasalahan ini. Cukup di ruangan ini permasalahan ini yang kita bahas. Setelah di luar nanti permasalahan ini tidak ada dibicarakan lagi. Jadi Amel bisa terbuka saat menceritakan dan aktif juga saat melakukan konseling. Bisa dipahami Amel? Bisa Bu. Oke. Nah, jadi di sini apa nih yang mau Amel ceritakan sama Ibu? Amel mau cerita tentang perasaan Amel yang ngerasa kesepian. Gitu. Kesepian. Amel di sini nggak ada teman atau gimana? Ada, cuman Amel merasa mereka nggak selalu ada di saat Amel butuhkan gitu Bu. Kenapa Amel merasa Amel kayak teman Amel tuh pas dibutuhkan nggak ada gitu? Karena selama ini ketika mereka punya masalah atau butuh Amel, mereka datang dan Amel bantu. Tapi pas Amel butuh mereka nggak ada bantu juga, mereka nggak ada untuk Amel gitu. Jadi Amel ngerasa kadang-kadang mereka mungkin nggak bener-bener nganggap Amel teman kayak gitu. Apalagi Amel juga anak tunggal, jadi Amel anak tunggal ya? Iya, jadi Amel ngerasa kayak nggak ada gitu temen cerita, nggak ada temen yang bisa bantu Amel kayak gitu. Emang di lingkungan sekolah Amel berteman itu Amel berteman cuma satu teman atau banyak teman gitu? Banyak Bu, cuman ya masing-masing ada alasannya gitu, masing-masing nggak bisa ada saat Amel butuhkan. Ketika mereka minta butuh sama Amel mau nggak nolongin mereka? Mau Bu, Amel usahakan supaya selalu ada, supaya ya sebisa mungkin Amel bantu gitu. Makanya Amel malah merasa kadang-kadang ya selama ini tetap Amel aja yang bantu gitu, tapi mereka nggak ada saat Amel butuh gitu. Apalagi untuk sekedar cerita tentang masalah-masalah pribadi atau curhat-curhat gitu, mereka nggak ada. Amel kalau misalnya minta tolong sama mereka, itu tindakan Amel seperti apa? Kayak langsung minta tolong, atau kayak
ya kan ada juga beberapa teman atau orang yang misal minta tolong dia tuh langsung kayak kata-katanya tuh nggak kayak seperti minta tolong, tetapi lebih kayak memaksa gitu. Amel merasa kayak gitu nggak? Atau Amel melakukan kayak gitu? Amel nggak ada bilang minta tolong, cuman kadang nanya aja, kamu lagi di mana gitu, bisa cerita nggak? Atau Amel butuh, ya kadang-kadang butuh kalau sesuatu yang kayak tindakan Amel minta tolong gitu. Cuman kadang mereka ada alasannya gitu. Cuman kalau untuk yang cerita-cerita kayak mau curhat gitu, biasanya Amel nggak to the point ngomong ada waktu nggak gitu, enggak, langsung ngomong aja. Berarti kalau nampak Amel ya, teman Amel ini kan pas Amel minta tolong dia nggak ada gitu kan, atau pas Amel minta tolong dia melakukan aktivitas lain? Iya, melakukan aktivitas lain gitu. Kadang juga ya waktunya tidak tepat. Iya, kayak mereka nggak bisa ngomong, nggak mau ngasih feedback apapun, mereka nggak ada masukan, nggak apa gitu, kayak biasa aja gitu. Amel pernah ngomong nggak sama mereka kayak kenapa pas Amel butuh kamu nggak ada gitu, pas Amel butuh pas kalian butuh Amel ada gitu? Nggak pernah. Semuanya Amel simpan aja sih sendiri. Seharusnya Amel ungkapkan ya, biar kayak nggak salah paham juga di sini gitu. Dan itu untuk banyak teman Amel ya, bukan satu-satu aja. Bukan satu gitu aja. Oke. Seharusnya Amel di situ tuh harus kayak ungkapin, kalau dipendam sendiri kan nggak enak gitu kan. Mungkin ibu ingin nanya, kalau misalnya Amel udah digituin sama teman ya kan ya, seharusnya tindakan Amel yang Amel lakukan itu seperti apa? Sepanjang ini sih Amel berusaha jauhin teman-teman yang menurut Amel nggak ngerasa temenan juga sama Amel. Jadi dia cuman ada saat dia butuh aja gitu. Pas Amel minta tolong mereka nggak ada kan. Nah, terus Amel udah kurangin aja lagi pertemanan dengan mereka, kurangi kayak berhubungan sama mereka, yang penting aja. Dan makin kesini jadinya teman makin sedikit gitu, Bu. Mereka paham nggak yang kenapa Amel menjauhi mereka gitu? Nggak tahu. Amel nggak tahu mereka paham atau enggak. Cuman ya Amel tunjukkan kalau Amel adalah malas berurusan gitu. Berarti mereka juga nggak tahu kayak misal Amel tinggal kan mereka gitu, mereka nggak feedback balik sama Amel gitu. Jadi mungkin yang teman-teman yang yang pernah Amel tinggalkan ini ada nanya ke teman-teman Amel nggak? Nggak ada. Mereka ya udah nggak teman lagi, nggak deket lagi, ya udah gitu. Makanya Amel makin ngerasa kayak ternyata teman mereka nggak teman kali gitu sama Amel ini. Jadi kayak ya udah pergi oke, datang oke, kayak gitu. Ada nggak yang berhasil kayak dari beberapa teman Amel kayak ini paham kayak masalah yang Amel alami gitu, kayak misalnya kan pernah Amel jauhi gitu, terus dia lama-lama kayak tahu permasalahannya kayak karena nggak ngerasa nolong Amel gitu, ada nggak gitu? Ada sih kayaknya 1-2. Ada ya. Cuman memang mereka nggak mau deket lagi gitu, nggak tahu entah karena Amel juga nggak membuka diri lagi atau gimana, tapi ya sampai sekarang ini belum ada jadi deket lagi sih. Mungkin kayak butuh waktu lah, kayak memperbaiki hubungan kalian gitu. Selanjutnya Ibu mau nanya juga ini, selain teman ya kan, ada nggak orang yang Amel percaya itu minta untuk mendengarkan tempat curhat Amel gitu? Ada mama sih. Mama? Iya. Kalau misalnya nggak ada teman, Amel curhatnya ke orang tua. Iya. Lebih ke orang tua perempuan gitu. Cuman kan kadang-kadang beberapa masalah pribadi
kayaknya lebih enak curhat ke teman gitu kan Nggak enak daripada juga. ke orang tua gitu. Jadi kalau masih ranahnya masih bisa diceritakan ke orang tua, ya Amel juga baginya ke orang tua karena nggak ada saudara yang lain gitu kan. Cuman kadang kalau udah ranahnya yang Amel juga nggak mau orang tua tahu gitu, kayak masa-masa sekolah orang tuanya juga nggak bisa bantu, Amel kan otomatis cari temen gitu kan yang bisa tukar pikiran atau gimana. Nah ternyata nggak ada. Teman itu ya. Iya. Mungkin yang seperti yang Ibu bilang tadi, seharusnya Amel kayak mungkin perbaiki hubungan Amel dengan teman Amel, supaya kayak kan nggak enak juga kan kalau kita misalnya berkawan itu satu kelas kan. Iya. Satu kelas tuh lagi, jadi kayak kalau diam-diam kita kan di sekolah kan mungkin butuh satu sama lain gitu kan. Lebih baiknya kayak coba Amel kumpulkan teman Amel, terus Amel bilang kayak alasan Amel jauhin mereka tuh apa gitu kan. Supaya mereka juga paham kan. Amel nggak ngomong juga sama mereka kan, Iya. cuman kayak ya pendam, tapi kayak Amel juga menjauhi dia gitu kan. Seharusnya Amel lakukan ini gitu. Lalu kalau misalnya benar-benar kayak kan kalau mereka udah tahu kan masalah Amel, mungkin mereka nggak segan juga kayak masa ya udah dibilang kayak gini mereka mau melakukan kayak Dengerin gitu. masalah yang kayak tadi gitu kan. Mungkin mereka paham kalau Amel minta tolong, mereka bakalan berusaha ada gitu. Nah selanjutnya di sini Ibu ingin memberikan kertas kepada Amel. Mungkin di sini Ibu juga akan memberikan teknik art terapi. Di sini teknik art terapi itu teknik yang ada dalam konseling, yang mana di sini satu kertas itu Mel kayak sesuka hati lah untuk mengeluarkan seni Amel atau rasa ungkap yang Amel rasakan saat ini gitu. Bentar ya. Iya Bu. Nah, Ibu di sini ada krayon dan kertas. Di sini Ibu meminta kepada Amel, silakan Amel coret atau Amel gambar apa yang Amel mau untuk mengungkapkan perasaan Amel. Terus nanti yang Amel ungkapkan itu kan misalnya kan Amel mengungkapkan perasaan Amel di sini. Nah, terus Amel koyak perasaan yang jelek itu, terus nanti Amel tempelkan ke kertas yang masih baru ini. Yang di kertas ini Amel tempel kertas yang penuh dengan coretan tadi menjadi karya yang atau keinginan yang Amel inginkan misalnya. Bisa ya? Oke.
gambar yang Amel bikin ini orang dan ya kenapa ada Ini banyak Amel. ini Amel. Ini orang, jadi ini kayak menggambarkan kalau orang-orang ini nih, orang-orang teman-teman selama ini di sekitar Amel yang bikin Amel merasa mereka ramai tapi kayak ngerasa sendiri gitu. Oh, gitu. Walaupun mereka ramai tapi mereka nggak bisa ada untuk Amel gitu. Jadi Amel merasa sendiri di tengah ramainya mereka gitu. Ini kayak yang bikin Amel ini kecewa lah ya. Jadi itulah yang Amel, makanya Amel kasih warna Hitam. karena ini yang juga yang bikin Amel merasa kecewa gitu. Nah kan udah Amel gambar ini, lalu ini kertas ini yang berisikan kekecewaan Amel kan. Nah ibu berikan kepada Amel, setelah mau Amel apa kan, mau Amel koya, Amel rungu, entah apa Amel pokoknya sampai terpuaskan lah kekecewaan emosi yang Amel rasakan. Nah lalu bikin di atau tempel di sini hal yang membuat Amel tuh bahagia. Yang Amel rasakan. Nah sini ibu juga menyediakan lem. Nah, Amel bisa membuat keinginan yang Amel rasakan, kayak ingin apa gitu setelah gambar dari kekecewaan tadi. Ini digambar apa yang Abel ingin rasakan Iya, ya? yang kayak yang Abel membuat Abel bahagia gitu. Oh.
otomatis ya Amel, karena ini ungkapan kekecewaan yang Amel rasakan. Udah ya Bel? Ya. Nah, ini ada hati. Maksud dari hati ini apa? Bisa Amel jelaskan kepada Ibu? Hati ini Amel lambungkan sebagai kayak rasa kasih sayang. Jadi Amel ingin dapat kasih sayang, mendapatkan ya kasih sayang dari nggak hanya orang tua tapi dari teman-teman. Jadi saling bantunya bisa lebih saling bantu ke depannya, hubungannya juga lebih baik gitu. Oke, berarti kayak Amel tuh ingin kayak yang orang-orang yang tadi itu juga kayak kumpul dan kayak bisa lah saling menyayangi, membantu gitu ya Amel. Oke. Hubungannya baik lagi. Baik lagi gitu. Mungkin dari konseling kita tadi yang Amel rasakan yang seharusnya Amel lakukan ke depannya itu apa sih, kayak agar hubungan Amel sama teman-teman itu dekat lagi gitu. Mungkin Apa yang Amel dapat? Mungkin Amel bakal berusaha lebih to the point gitu Bu. Jadi mengungkapkan apa perasaan yang Amel rasakan. Jadi kalau memang Amel dengan mereka lebih peduli atau ya dengerin kata apa yang Amel lagi butuhkan, karena Amel juga harus dengerin mereka juga kan. Nah sebagai gantinya ya kalau Amel butuh didengarkan, mereka ada lagi gitu Bu. Amel bakal lebih to the point, lebih terang-terangan gitu, jadi nggak ada salah paham ya, kayak langsung mengungkapkan pendapat yang ingin Amel ingin rasakan dan juga ya yang benar-benar yang Amel butuhkan lah gitu ya. Nah setelah kita melakukan konseling ini apa yang Amel lakukan kayak untuk kedepannya gitu? Untuk kedepannya mungkin Amel menerima masukan dari ibu tentang Amel juga harus introspeksi diri. Amel juga harus ngomong to the point gitu kan, enggak memendam-mendam gitu. Jadi kalau memang Amel minta tolong ke teman dan mereka nggak bisa, Amel ya cek dulu gitu kan, maksudnya sadar dulu, pertanyakan bahwa mereka ini memang ada kesibukan atau tidak, memang bertanya di saat yang tepat atau tidak gitu. Dan kalau memang mereka pas nolak ya mungkin aja memang ada kesibukan. Terus kalau memang mereka ada kesibukan ya ada harusnya jangan langsung menjauhi, langsung nggak mau bicara, tapi
lebih baik kalau Amel ngomong secara personal dulu berdua dengan teman yang itu gitu. Baik, mungkin untuk masalah Amel ini mungkin Amel udah tahu ya ke depannya kayak Amel tuh bakalan lakuin yang kayak Amel bilang tadi, kayak bakalan kayak kalau misalnya minta tolong itu harus mencari waktu yang tepat dulu, kayak nggak ambil langsung kayak marah ke temannya juga gitu. Terus kalau misalnya ada masalah nggak dipendam gitu dan langsung ngomong kayak agar permasalahannya tuh nggak berlarut gitu. Jadi kan mungkin Ibu mau nanya juga, setelah melakukan konseling ini yang Amel rasakan mungkin ada nggak perubahan yang Amel rasakan? Lega Bu, dan Amel ngerasa udah tahu gitu masalah Amel ini gimana caranya supaya kedepannya tuh bisa lebih baik gitu Bu. Jadi pribadi yang lebih baik dan bersikap ke teman-teman tuh kayak gimana. Ya kayak kalau misalnya kita butuh langsung ngomong gitu, tidak usah dipendam ya gitu. Mungkin cukup di sini dulu konseling kita karena masalah Amel sudah terselesaikan, juga Amel sudah merasa puas gitu. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Amel yang mau mengungkapkan perasaannya dan enggak tertutup lah selama konseling ini gitu. Dan untuk segala perkataan Ibu juga minta maaf jika ada kata yang salah selama konseling tadi. Ibu minta maaf. Dan Amel juga mau bilang terima kasih untuk Ibu Putri karena sudah membantu Amel dengan mendengarkan cerita Amel dan juga memberi jalan bagi Amel supaya tahu jalan keluar dari masalah Amel ini apa gitu. Dan minta maaf kalau mungkin Amel selama sesi konseling ini ada salah kata dan salah perbuatan gitu. Untuk mengakhiri sesi konseling kita mengucapkan alhamdulillah. Amel permisi ya Bu. Oke, hati-hati Amel. Iya Bu. Makasih Amel. Iya Bu. Hati-hati Amel.